نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji hanya bagi Allah, segala syukur kita ucapkan kepadanya yang masih memberikan kepada kita semua nikmat, yang mana kita hari ini sama-sama berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Ya. Apa sudah masuk nih? Udah masuk belum? Udah masuk sekarang. Tadi maghrib tadi masuknya. Alhamdulillah kita berada di tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena itu kajian kita malam ini sementara skip tentang Riyadhus Shalihin berdasarkan masukan dari pengurus untuk membahas tentang hal yang relevan dengan waktu sekarang, yaitu ingin membahas, sepertinya kita bahas amal-amal apa yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini. Itu yang mesti kita sama-sama ambil pelajaran, insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi mukmin yang akyas atau yang paling cerdas. Karena mukmin yang cerdas itu bukan yang paling banyak amalnya, tapi yang paling tahu amal mana yang dia lakukan. Iya, ada orang yang semangat beramal, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dia baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lan tanalul birra. Bagus enggak kira-kira? Baca Quran bagus enggak? Bagus, cuman kurang cerdas bacanya di situ. Walaupun baca Quran pahala yang besar, tapi yang disunnahkan bagi mukmin yang cerdas momennya adalah dia membaca lafaz azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Apa bacanya? La haula wala quwwata. Baca Quran bagus, baca zikir jawab azan bagus. Bagusan baca Quran tidak. Mukmin yang akyas, yang cerdas, tahu mana amal yang mesti dilakukan di waktu yang tepat, gitu. Ya. Karena itu mesti cerdas. Saat kapan harus amalin apa, itu yang mau kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Nah, jemaah sekalian yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang nih tadi maghrib tadi azan, berarti kita sudah meninggalkan bulan Dzulqa'dah. Berarti sekarang saat saya bicara Anda mendengar ini, kita sudah berada di tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, rupanya bulan Dzulhijjah ini adalah salah satu bulan yang istimewa di antara bulan yang lain. Dalam Al-Quran Allah menyebutnya, kata para sebagian besar ahli tafsir, di dalam Al-Quran yang Allah sebut dalam surah Al-Fajr itu, Allah menyebut ada 10 hari, 10 malam yang istimewa. Allah berfirman, wal fajr walayalin ashr, kata Allah, demi waktu subuh, ya, walayalin ashr, dan demi 10 malam, atau demi malam yang 10. Para mufassirin berselisih, berbeda pendapat tentang walayalin ashr, tentang malam yang 10. Sebagian besar mengatakan malam yang 10 itu 10 al-ashrul awakhir fi Ramadan, adalah 10 hari bulan Ramadan. Wa ba'dul mufassirin, sebagian mufassirin mengatakan yang disebut 10 hari dalam ayat ini adalah al-ashru min awwali Dzulhijjah.
10 hari dari bulan Dzulhijjah. Rupanya di dalam hadis ya, Nabi SAW juga pernah menyampaikan lebih detail lagi tentang 10 hari awal Dzulhijjah. Apa kata Nabi? Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari al-amalu salih fiha, yang amal soleh di dalamnya ahabbu ilallah min hadhil ayam, lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini. Rupanya 10 hari ini lebih dicintai Allah daripada dibandingkan hari-hari yang lain. Apa kata Nabi? Yakni ayyamal ashr. Kata Nabi, yaitu 10 hari terakhir, 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Kemudian sahabat nanya, saking penasaran, sehebat apa sih 10 hari Dzulhijjah awal tuh? Maka sahabat nanya, ya, qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Amal soleh di 10 Dzulhijjah itu bagus. Gimana kalau dibandingin dengan jihad? Maksudnya jihad terus pulang. Jihad pulang gitu ya, berarti masih hidup, masih hidup. Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah, walaupun jihad kamu perangkat pulang lagi, nggak bisa untuk menyamai amal di 10 bulan Dzulhijjah, 10 hari awal. Kata Nabi begitu. Illa, kecuali rajulun kharaja min baitihi, seseorang keluar dari rumahnya ya, binafsihi wa malihi, dengan badan, nyawa, jiwa, dia berangkat jihad, falam yarji bidzalika min syai, tapi dia enggak pulang kecuali tinggal nama. Ini yang jihad, mati di medan perang, mati syahid, baru itu lebih tinggi dari amalan di 10 Dzulhijjah. Tapi kalau jihadnya masih pulang lagi, amal soleh di 10 bulan Dzulhijjah ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Nah, amalnya apa? Nah, kalau nggak tahu kan sayang Bapak Ibu. Amalnya apa? Nah, itu yang mau kita bahas. Termasuk nanti kurban, ya. Kita akan bahas beberapa sekelumit tentang kurban biidznillah kalau waktunya mencukupi, ya. Nah, karena itu para ulama mengatakan kalau gitu yang paling lebih baik 10 Ramadan. Ada yang bilang tidak, 10 Dzulhijjah lebih baik. Tidak, ini lebih baik. Terus mana yang paling unggul? Nah, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, sebenarnya bukan mana-manaan, bukan di compare begitu, kayak Anda mengcompare mobil Expander, Ultimate atau Sport, bukan gitu. Ya, Ras tipe S atau X, Veloz tipe S atau E. Nah, itu bukan itu, ya. Tapi kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, jawaban yang paling tepat tentang ini, 10 malam Ramadan lebih baik daripada 10 awal Dzulhijjah. Tetapi siang hari Dzulhijjah, 10 hari siang lebih baik daripada siang hari di bulan Ramadan. Ya. Nah, itu keistimewaannya kata para alim ulama. Jadi imbang. Kalau 10 Ramadan yang paling baik adalah malamnya, kalau 10 Dzulhijjah banyak siangnya karena nyembelihnya siang. Ya, Idul Adhanya siang. Kalau di bulan Ramadan, tarawihnya malam, ya, qiyamul lailnya malam, salat malam dan lain-lain. Nah, itulah diantara sebagian besar pendapat ulama yang paling berimbang. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Setidaknya jemaah sekalian ada 6 amal yang mesti kita perhatikan. Ada 6 amalan soleh, ya, yang mesti kita lakukan di bulan ini. Yang pertama, as-siyam, puasa. Kapan puasanya? Bagusnya di 9 hari itu puasa, bagus. Walaupun Nabi tidak melakukan sering begitu, tapi Ibnu Umar mengamalkan. Ya. Minimal Anda puasa di 9 Dzulhijjah. Namanya siyam Asyura. Maaf, Yaum Arafah, puasa Arafah. Kalau Asyura itu di bulan Muharram tanggal 10. Jadi berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Apa pahalanya? Rupanya pahalanya luar biasa Bapak Ibu. Siapa di antara jemaah Al-Azhar coba tunjuk tangan, nanti saya kasih hadiah, yang enggak ada dosa sampai malam ini? Tunjuk tangan. Enggak pernah, saya enggak punya dosa Ustadz. Saya bersih, saya orang solehah, saya orang soleh saya. Kalau ada lah aku nak berguru sama dia, kalau ada gitu ya.
Yang dosanya sikit siapa? Saya dosanya banyak, ngaku banyak ya. Nah rupanya bagi kita yang dosanya banyak ini peluang. Jadi peluang emas untuk kita membakar, menggugurkan dosa-dosa kita. Kenapa? Rupanya Bapak Ibu puasa di 9 Dzulhijjah namanya puasa Arafah. Apa kata Nabi? Ahtasibu 'ala Allah an yukaffiru allati sanatal lati ba'daha wa sanatal lati qablaha. Kata Nabi, aku berpuasa Arafah di 9 Dzulhijjah, aku berharap kepada Allah agar Allah menghapus dosaku setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi dapat ampunan dosa 2 tahun. Lihat. Kalau puasa Syawal cuma setahun kan? Puasanya 6 hari. Puasa Arafah cuma 1 hari. Tapi diampuninya sanatan 2 tahun. Masya Allah. 2 tahun dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah. Dengan hanya berpuasa 1 hari. Yaitu di 9 Dzulhijjah. Berarti hari Kamis. Betul nggak? Berarti Rabu malam ibu udah siap-siap sahur. Ya. Pak, jangan lupa hari Kamis kita puasa Arafah. Kenapa? Mudah-mudahan dosa kita 2 tahun diampuni Allah. Ingat ya, hari apa? Hari Kamis. Berarti tanggal berapa? 30. Beli sahurnya tanggal 29 Juli. Ya, jangan ingatnya udah tanggal 30. Oh iya puasa, udah makan pula soto ayam. Jangan. Dari hari Rabu kita udah siap-siap, malamnya kita sahur, Kamisnya berpuasa, besoknya sholat Idul Adha. Nanti saya ya sama-sama lah, kalau nggak percaya nanti saya sholat di sini deh. Saya sholat di sini Idul Adha nanti, insya Allah. Ya, saya menemani jemaah Al Azhar gitu. Karena Pak Ketua udah bilang Idul Adha ini Ustadz di sini katanya. Ya, insya Allah saya Idul Adha ini di sini pertama kali. Saya belum pernah sholat Id di sini. Ya. Jadi itu ya. Nah, di antara sahabat ya, sahabat Nabi ada namanya Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Kemudian Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, Imam Qatadah. Kalau mereka ini puasanya 9 hari penuh. Itu sahabat. Kebiasaannya nggak diingkari Nabi, berarti boleh ya. Berarti nggak masalah. Tapi yang penting 9 Dzulhijjah itu jangan sampai lupa ya. Ingat ya, berarti nanti jatuhnya di tanggal 30 Juli, kita sahurnya sudah di tanggal 29, tanggal 30 kita berpuasa, niatnya niat berpuasa Arafah namanya. Ya. Kalau bingung-bingung ya, sama seperti niat puasa tapi disebut Yaumul Arafah. Ya. Jadi kalau mau pakai lafaz Arab bebas ya. Nawaitu saumal Arafah. Ya, aku berniat untuk berpuasa di hari Arafah karena Allah taala. Mudah-mudahan kita semua dikuatkan dapat ampunan 2 tahun. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, iktsaru takbirat wa zikrullah. Ya, banyak berzikir dan bertakbir. Jadi yang biasa dilakukan oleh para sahabat kalau 10 awal Dzulhijjah, zikir yang lebih banyak zikirnya takbir. Takbirnya susah Ustaz, enggak susah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Gampang kan? Gampang. Orang tiap tahun kita dengar. Cuman jangan salah, walillahil hamd. Banyak orang suka salah, walillah ilham. Ilham, salah tuh. Banyak tuh. Allahu akbar walillah ilham. Ilham mah tetangga saya. Yang benar walillah adalah fashahnya. Walillah kalau mau berhenti alhamd, ada alif lamnya. Tapi yang betul walillahi bukan i. Ingat ya, ini bapak-bapak banyak yang salah. Kalau mau ditegur langsung saya diajak kelahi pula nanti. Mumpung ceramah disampaikan. Ya.
Allahu Akbar walillahil hamd. Bukan ilham. Coba, selama ini yang baca ilham ngacung. Wah, bener semua, Masya Allah. Padahal nggak ngaku. Gak usah ngaku, nggak apa-apa, nggak penting. Yang penting tahu ilmunya. Ya, seperti itu zikirnya. Jadi memperbanyak takbir. Dari mana ini terjadi? Imam Bukhari menukil dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nyuruh sahabat yang lain. Ibnu Abbas ini salah satu binaan Nabi yang terbaik. Apa kata Ibnu Abbas? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Wadhkurullah fi ayyamin ma'lumat." Kata Ibnu Abbas, banyaklah kamu mengingat Allah di hari-hari yang ditentukan. Wal ayyam al ma'dudat, dan hari-hari yang sudah ditetapkan. Maksudnya 10 hari awal banyak bertakbir, ya, dan 11, 12, 13 lanjutin takbirnya, namanya ayyamut tasyriq. Hari tasyrik 3 hari setelah Idul Adha. 3 harinya 11, 12, 13, bukan 10, 11, 12. Ini banyak yang salah. Idul Adha enggak dihitung sendiri. Hari tasyrik pertama besoknya. Berarti hari tasyrik kita nanti sampai Senin. Betul tidak? Jumatnya Idul Adha, Sabtunya tasyrik 1, Ahadnya tasyrik 2, Seninnya tasyrik 3. Senin azan maghrib sudah habis. Ya. Nah, takbir itu ada namanya takbir muqayyad, ada takbir mutlak. Takbir muqayyad kapan? Ba'da shalawatil maktubah, setelah sholat 5 waktu. Makanya imam-imam membantu kita dengan berzikir habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Biasanya Astagfirullahaladzim, biasanya begitu kan. Tapi kalau sudah Idul Adha hari tasyrik, ya langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillah. Betul tak tuh? Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi itu sekarang udah sunnah, ya. Tapi ada yang bukan takbir muqayyad. Muqayyad ini maksudnya terikat dengan satu amal. Ada yang namanya takbir mutlak. Takbir mutlak itu takbir yang diucapkan bebas kapan saja. Siapa yang melakukan ini? Ya, diriwayatkan Imam Bukhari, wa kana Ibnu Umar. Nah, jadi kalau yang ngamalin ini orang-orang dekat Nabi, maka ini udah dijamin amalan yang direkomendasikan. Ibnu Umar dan Abu Hurairah kalau dari rumah mau ke pasar di 10 awal Dzulhijjah yukabbiran, mereka berdua bertakbir, berangkat ke pasar takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibnu Umar takbir, Abu Hurairah sahabat dekat Nabi, ahli hadisnya bertakbir. Akhirnya ya yukabbirunan nas, gara-gara lihat mereka umat yang lain, kami takbir juga. Akhirnya rame-rame umat bertakbir karena mencontoh 2 sahabat mulia tadi, ya. Jadi ini mulai hari ini diperbanyak. Yang tidak mesti takbir muqayyad, yang mutlak kapan saja sambil bawa mobil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saya cuma hafal itu, enggak apa-apa. Saya enggak hafal Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahda sadaqa wa'da. Saya enggak hafal Ustaz, saya enggak jadi takbir lah. Jangan. Yang minimal yang tadi, yang pertamanya aja. Kalau itu biar Pak Imam sama Ustadz lah yang ngapalin, ya. Tapi bapak-bapak boleh lah takbiran, nanti cuma bisa itu pas tutup oper kawan, biasanya gitu tuh. Allahu Akbar, Allah udah 3 kali oper kawan, gitu ya. Nggak apa-apa, belajar, gampang sebenarnya. Cuma Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrotau, bukan bukrotau, salah. Bukrotau wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iya mukhlisina lahuddin walau karihal musyrikun.
La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Yang terakhir itu cuma hafal jadi insya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentulah haji dan umroh. Nggak ada lawan ini. Di 10 Dzulhijjah berangkat haji dan umroh. Kenapa? Kalau haji dan umroh mah nggak usah dibicarakan lagi pahalanya. Ibu, bapak dulu pernah masa jahiliyah berangkat haji, pulang bersih ting-ting dosanya. Tuh. Kalau hajinya mabrur, kalau umrohnya mabruroh. Kalau umrohnya mabur nggak dapat. Umrohnya banyak riyaknya, banyak gibahnya, wah nggak dapat pahalanya. Tapi rupanya orang yang haji itu Bapak Ibu, kalau mabrur, apa kata Nabi? Orang yang pergi haji, roja'a, pulang dia, maka keadaannya kayaumin waladathu ummuh, seperti waktu dia baru lahir dari rahim mamaknya. Waktu baru lahir dari rahim mamak kita, saya tanya Bapak Ibu, ada dosa enggak? Ada enggak dosa Pak? Seperti itulah orang pulang haji Pak, bersih Anda. Makanya kalau punya duit, jangan beli villa mahal-mahal, jangan beli mobil miliaran, daftar haji dulu. Tapi lama Ustadz, yang penting niat dan daftar. Daftar dulu haji. Ya, belum bisa haji, umrah dulu, nggak masalah, umrah dulu. Karena apa? Dua amal ini yang luar biasa pahalanya, apalagi dikerjakan di bulan Dzulhijjah. Itu yang ketiga ya, bagi yang ada rizkinya. Yang keempat, sebagaimana hadis Ibnu Abbas, amal soleh diperbanyak, solat 5 waktu plus solat nawafil atau solat-solat sunnah. Ya, tahajudnya diperbanyak, duhanya ditambahin, solat hajat, solat tobat, segala gala-gala solat diperbanyak. Ya, baca Qur'annya harus lebih banyak dari hari biasa. Istighfarnya, takbirnya, tahlilnya, tahmidnya harus lebih banyak berdasarkan hadis umum tadi. Juga bersedekah, bagi-bagi sedekah diperbanyak di 10 hari Dzulhijjah berdasarkan hadis umum tadi. Al-amalu sholih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Ya. Yang kelima, berkurban. Nah, ya, berkurban ini secara hukum sebagian ulama mengatakan wajib. Dari mana para ulama yang mewajibkannya? Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah ya untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Wanhar itu dalam ilmu nahwu shorof namanya fi'il amr, kata bentuk perintah. Ulama fuqaha mengatakan kata yang bentuknya perintah ya yadullu ala wajib, menunjukkan wajib. Itu yang dianggap oleh para alim ulama wajib. Ya. Kemudian ada hadis Nabi yang mengatakan barang siapa man kana lahu sa'ah, barang siapa yang dilebihkan rizkinya, duit ibu cukup, dananya cukup, rekening masih ada, falam yudahi, tapi enggak daftar untuk menyembelih, kata Nabi apa? Fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Kenapa? Punya duit enggak mau daftar kurban. Jangan dekat-dekat. Berdasarkan inilah ulama mengatakan wajibnya. Mayoritas mengatakan sunnah muakkadah. Kenapa? Karena dia dibebankan. Ini pendapat yang mengatakan sunnah muakkadah bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu tidak mengapa. Yang kedua, rupanya dulu wajib, tapi kita pernah dikurbankan oleh Nabi dulu. Nabi pernah berkurban 1 ekor kambing, 1 ekor kambing, 1 ekor kambing. Yang pertama, Allahumma taqabbal min Muhammad. Ya, jadi sebelum nyembelih bismillahi Allahumma taqabbal minhum Muhammad. Nyek, langsung mati. Lalu Nabi sembelih lagi kambing yang kedua, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Bismillah, nyek, mati lagi.
Yang ketiga, Nabi sembelih lagi. Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Jadi Nabi itu dari dulu sudah pernah berkorban atas nama Bapak Ibu semua. Kenapa? Takutnya umat saya nanti banyak duit, lupa dunia, lupa daratan, duit banyak, rumah gedong, mobil banyak, enggak daftar kurban, peloke. Akhirnya apa? Dosa. Supaya enggak dosa, aku sembelihinlah buat mereka. Bener enggak? Kita ini kan ujiannya, kalau punya utang, daripada bayar utang, mendingan beli barang. Nah itu dia ujiannya. Ya. Dan itu bisikan yang ustadz juga merasakan. Orang soleh semua merasakan. Apalagi kurban. Jangan dulu kurban, itu kitchen sink belum diganti katanya. Jangan korban dulu, itu dapur belum dikeramik, kata setan begitu. Akhirnya dapurnya di keramik, istana di surganya tidak disusun. Kenapa tidak mau berkurban? Iya, ini yang kelima. Nanti kita bahas. Yang keenam, taubat. Kata para ulama, perbanyaklah taubat di 10 awal Dzulhijjah karena istighfar kita berkali lipat daripada istighfar di hari biasa.